Halo para pengajar les yang luar biasa. Selamat datang di panduan komprehensif kita hari ini. Kita akan membahas topik fundamental yang menjadi gerbang utama bagi setiap anak dalam perjalanan belajarnya, mengenal angka dan huruf. Video ini dirancang khusus untuk Anda, para pengajar les, sebagai media ajar yang efektif. Tujuannya adalah membekali Anda dengan strategi dan materi untuk memperkenalkan konsep dasar angka dan huruf kepada anak-anak atau pemula. Kita akan membangun fondasi yang kuat bersama. Materi ini sangat penting untuk membangun fondasi literasi yang kokoh pada anak. Kemampuan membaca dan menulis dimulai dari pengenalan huruf yang benar. Dengan fondasi yang kuat, anak-anak akan lebih mudah menyerap pelajaran di jenjang berikutnya. Selain literasi, kita juga akan memperkuat fondasi numerasi mereka. Pemahaman angka adalah kunci untuk matematika dan logika. Kemampuan berhitung dan memahami kuantitas akan sangat membantu perkembangan kognitif anak. Mengapa fondasi ini begitu penting? Karena penguasaan angka dan huruf adalah prasyarat untuk hampir semua pembelajaran di masa depan. Tanpa dasar yang kuat, anak-anak mungkin akan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Mari kita pastikan mereka memiliki bekal terbaik. Mari kita mulai dengan mengenal angka. Angka adalah simbol yang kita gunakan untuk merepresentasikan jumlah atau kuantitas. Ini adalah cara kita menghitung dan memahami seberapa banyak sesuatu itu. Untuk membantu anak memahami konsep ini, kita bisa menggunakan contoh sehari-hari yang sangat dekat dengan mereka. Misalnya, ajak mereka menghitung jari tangan mereka sendiri. Atau, gunakan buah-buahan dan mainan yang ada di sekitar mereka. Kita akan memperkenalkan angka secara berurutan, dimulai dari angka 1 hingga 10. Pendekatan bertahap ini membantu anak mencerna informasi dengan lebih baik. Pastikan setiap angka diperkenalkan dengan jelas dan berulang. Visualisasi adalah kunci dalam pengajaran angka. Gunakan gambar, animasi, atau objek nyata untuk menunjukkan setiap angka. Anak-anak belajar paling baik melalui pengalaman konkret dan visual yang menarik. Sebagai contoh visual, tunjukkan satu apel saat memperkenalkan angka 1. Kemudian, tunjukkan 2 mobil saat memperkenalkan angka 2. Hubungan antara simbol angka dan jumlah objek harus sangat jelas. Setelah pengenalan, kita perlu melakukan latihan sederhana untuk memperkuat pemahaman konsep angka. Latihan ini tidak hanya menguji, tetapi juga membantu anak menginternalisasi apa yang telah mereka pelajari. Salah satu latihan yang efektif adalah menghitung objek. Anda bisa bertanya, ada berapa bola di gambar ini? Atau berapa banyak pensil di meja ini? Ini melatih mereka menghubungkan angka dengan benda nyata. Latihan lain yang sangat membantu adalah mencocokkan angka dengan jumlah yang tepat. Misalnya, minta mereka memasangkan kartu angka dengan kartu yang berisi gambar sejumlah objek yang sesuai. Ini memperkuat asosiasi angka dan kuantitas. Kemudian, ajak mereka untuk mengurutkan angka. Anda bisa memberikan kartu angka yang acak dan meminta mereka mengurutkannya dari 1 sampai 5, atau bahkan sampai 10. Ini melatih pemahaman urutan dan nilai tempat. Jika anak sudah menunjukkan pemahaman yang baik, Anda bisa secara opsional memperkenalkan angka yang lebih besar, seperti 11 hingga 20, secara sederhana. Namun, pastikan fondasi angka 1 sampai 10 sudah sangat kuat terlebih dahulu. Sekarang, mari kita beralih ke dunia huruf. Huruf adalah simbol-simbol yang kita gunakan untuk membentuk kata dan menulis. Setiap huruf memiliki bentuk dan bunyinya sendiri yang unik. Kita akan memperkenalkan alfabet, yaitu kumpulan semua huruf, dari A sampai Z, secara bertahap. Jangan terburu-buru,
Berikan waktu yang cukup untuk setiap huruf agar anak dapat mengenalinya dengan baik. Penting untuk memperkenalkan huruf kapital atau huruf besar terlebih dahulu. Tunjukkan bentuk huruf besar dengan jelas. Ini adalah bentuk yang sering mereka lihat di awal kalimat atau nama. Setelah itu, perkenalkan huruf kecil. Tunjukkan bagaimana bentuk huruf kecil berbeda dari huruf kapitalnya. Anak-anak perlu memahami bahwa setiap huruf memiliki dua bentuk yang berbeda namun mewakili bunyi yang sama. Jelaskan perbedaan bentuk antara huruf kapital dan huruf kecil secara visual. Misalnya, tunjukkan A besar dan A kecil secara berdampingan. Ini membantu mereka membedakan dan mengingat kedua bentuk tersebut. Saat memperkenalkan setiap huruf, ucapkan bunyinya dengan sangat jelas. Pengucapan yang tepat adalah kunci untuk membantu anak mengenali dan mengingat huruf tersebut. Ulangi beberapa kali agar mereka terbiasa. Berikan contoh kata yang dimulai dengan setiap huruf. Misalnya, A untuk apel, B untuk bola, dan seterusnya. Ini membantu anak menghubungkan huruf dengan objek atau konsep yang sudah mereka kenal. Sama seperti angka, latihan sederhana sangat penting untuk membantu pemahaman huruf. Latihan ini akan memperkuat ingatan mereka dan kemampuan mereka dalam mengenali huruf. Salah satu latihan yang efektif adalah mencocokkan huruf kapital dan huruf kecil. Anda bisa membuat kartu pasangan dan meminta anak mencocokkan A besar dengan A kecil. Ini melatih pengenalan bentuk. Kemudian, ajak mereka mengidentifikasi huruf dalam kata sederhana. Misalnya, tunjukkan kata bola dan minta mereka menemukan huruf B, O, L, atau A di dalamnya. Ini melatih kemampuan memindai dan mengenali huruf. Latihan menulis huruf juga sangat penting. Anda bisa memberikan panduan berupa titik-titik atau garis putus-putus untuk mereka ikuti. Ini melatih motorik halus dan memperkuat ingatan visual tentang bentuk huruf. Jika anak sudah siap, Anda bisa secara opsional memperkenalkan bunyi huruf atau fonetik. Ini adalah langkah awal yang sangat membantu mereka dalam membaca. Jelaskan bahwa setiap huruf memiliki bunyi tertentu saat diucapkan. Kita telah menjelajahi konsep dasar angka dan huruf. Ingatlah, angka adalah representasi jumlah dan huruf adalah simbol untuk menulis kata. Kedua konsep ini adalah fondasi penting bagi pembelajaran anak. Teruslah dorong anak-anak untuk berlatih secara konsisten. Pengulangan dan praktik adalah kunci untuk menguasai angka dan huruf. Jadikan proses belajar ini menyenangkan dan tidak membebani. Terakhir, ajak anak-anak untuk mencari angka dan huruf di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, minta mereka menemukan angka di jam dinding atau huruf di papan nama toko. Ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan interaktif. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dalam membimbing anak-anak menuju masa depan yang cerah. Selamat mengajar!